Pemirsa, sekarang kita bisa lihat Bapak Beatus sudah masuk dengan mobil dan simpatisan juga bersamaan dengan simpatisan yang mengantar berkas Bapak Beatus sudah masuk di halaman Universitas Musamus. Saat ini Bapak Beatus akan pergi ke sekretariat langsung mendaftar. Pemirsa. Oke, 5 orang ya. Kamera apa semua, mohon maaf bacanya ini beliau dengan 5 orang. Kita boleh lihat Bapak Beatus sudah mulai berjalan menuju dan portal akan diangkat dan akan dipersilakan Bapak Beatus akan ke rektorat untuk melakukan pendaftaran. Sehingga pemirsa kita lihat Bapak Beatus sudah mengarah ke sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Simpatisan atau massa yang mengantar Bapak Beatus bersama-sama masuk dalam halaman Universitas Musamus dan massa akan duduk batas portal ini. Mereka akan menyampaikan orasi-orasi. Secara syarat pun sudah siap, semua dia sudah siap. Kami tidak paksa bahwa kamu kasih kebijakan, tidak. Kami cuma minta pengakuan saja. Begitu. Kami datang dan kami juga minta kepada teman-teman Musamus ini supaya kami sama-sama, anak-anak asli maupun semua yang ada di sini. Kami semua di sini karena kami punya kepedulian terhadap daerah. Oleh karena itu kami bersatu dan kami juga minta supaya pengakuan untuk calon kami dan bisa menjadi pemimpin di Musamus ini. Jadi teman-teman, kita datang ini secara bermartabat ya. Kami tidak datang marah-marah, tapi kami datang secara bermartabat dan kami minta pengakuan saja. Karena kami punya calon sudah siap. Secara syarat pun sudah siap, semua dia sudah siap. Kami tidak paksa bahwa kamu kasih kebijakan, tidak. Kami cuma minta pengakuan saja. Begitu. Pemda Kabupaten Merauke sebelum PB Karan adalah satu-satunya putra Merauke. Pemda Merauke kirim ke luar negeri untuk mengambil program S2 yang pertama. Dan kini saatnya dia harus duduk di jabatan rektor. Musamus. Kita harus sepakat. Bungkus. Oleh karena itu, mari di tempat ini kita dukung prosesi pencalonan ini sampai selesai dan pada akhirnya harus kita rebut pimpinan Musamus ini. Sepakat dan kita dukung. Jadi teman-teman anak asli jangan jauh-jauh, mari kita duduk di sini. Kita tunggu, kita punya calon sana. Keluar baru kita terpulang. Kita duduk sama-sama di sini dan kita diskusi. Kira-kira ke depan kita mau buat seperti apa untuk daerah ini. Kita adalah intelek muda. Musamus ini adalah ujung tombak daripada perubahan di daerah. Tapi sampai hari ini kami bisa lihat saja. Jadi inilah bagian daripada upaya perjuangan kami anak Papua. Jadi kami minta teman-teman Musamus, anak asli harus mendukung. Mengajak mahasiswa maupun sivitas akademik mereka tetap menduduki di sini sambil menunggu Bapak Beatus Tambayeb setelah pendaftaran dan Bapak Beatus akan kembali dan mereka akan pulang bersama-sama. Saudara. Nah, saat ini Bapak Beatus sudah selesai pendaftaran. Pemirsa kita boleh melihat Bapak Beatus sudah keluar dan mendekati portal yang dimana simpatisan yang juga tadi antar lagi menunggu untuk nanti bersama-sama dengan Bapak Beatus akan kembali. Dan sebelum Bapak Beatus tiba di portal ini dan sebentar lagi pers akan melakukan wawancara di depan portal menanyakan tentang pendaftaran dan kriteria-kriteria apa. Saudara, kita bisa ikuti apa yang nanti diwawancarai dan disampaikan langsung dari panitia bahkan dari calon sendiri Bapak Beatus Tambayeb. Seperti itu. Ya Bu, mungkin sampai hari ini sudah berapa yang daftar? Puji Tuhan sampai dengan hari ini baru satu pendaftar atas nama Bapak Dr. Beatus Tambayeb. Itu pendaftaran sampai kapan? Pendaftaran sampai hari ini. Jadi kami ya? sudah buka dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 21. Jadi kalau misalnya hanya baru satu, ada kemungkinan diperpanjang atau gimana? Baik, kalau misalnya hari ini kami menunggu sampai dengan jam 4 sore? Iya, jam 4 sore, jam kerja. Ada rencana perpanjangan waktu? Nah, jadi setelah hari ini pendaftaran ditutup tanggal 21, panitia akan memverifikasi berkas.
apakah ada kemungkinan dari internal Unmus sendiri yang menjadi calon daripada rektor ini sendiri? Iya, kemungkinan ada. Makanya hari ini kami menunggu sampai dengan jam 4. Apakah di belakang Pak Beatus ada berikut lagi calon yang mau mendaftar? Kemungkinan itu mungkin kami bisa tahu atas nama siapa, Ibu? Kami belum tahu. Iya, Ibu, yang beredar informasi yang kami peroleh ya, ada 3 yang memenuhi syarat sesuai dengan aturan pemerintah Republik Indonesia, dan kebetulan kami mendownload semua informasi tentang pencalonan rektor, gitu. Artinya kami punya referensi. Ada 19 atau 18 kriteria untuk pencalonan itu berdasarkan persyaratan dari Dikti dari kementerian. Nah, pertanyaan saya, Rektor Musamus kan nggak ada saat ini, artinya sudah almarhum. Ada salah satu persyaratan administrasi di dalam pencalonan itu, ketika intern Unmus ada yang mencalonkan diri, misalnya PLT Rektor sekarang maju, katakanlah 3 orang. Pertanyaan saya, ketika rektornya tidak ada, salah satu form dalam persyaratan itu yang dikeluarkan oleh Dikti, itu harus rektor yang menandatangani keabsahan administrasi si calon, gitu. Nah, di Unmus ini hanya PLT Rektor. Apakah dari sisi aturan PLT bisa menandatangani calon yang memaju atau tidak? Baik, terima kasih pertanyaan ya Bapak ya. Untuk hari ini kami menerima berkas. Setelah hari ini 5 hari verifikasi kami melihat keabsahan. Yang verifikasi nanti pihak Unmus atau pihak Dikti, Bu? Dari panitia. Dari panitia. Iya. Iya. Nah, saya kembali lagi tanya Ibu. Ini memang betul bahwa panitia akan memverifikasi berkas administrasi ya. Berkas administrasi yang dimasukkan oleh para calon itu adalah persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dilengkapi sebagai persyaratan calon. Benar. Persyaratan salah satunya adalah ada salah satu form yang harus diisi oleh para calon itu, harus ada tanda tangan rektor. Nah, pertanyaan saya, rektor sekarang almarhum, apakah bisa PLT Rektor yang menandatangani persyaratan untuk menandatangani persyaratan yang harus rektor yang menandatangani? Apa boleh dari sisi aturan atau tidak? Di persyaratan itu tidak dinyatakan tanda tangan rektor, tetapi pimpinan, ya. Pimpinan. Berarti kalau pimpinan berarti PLT Rektor bisa. Pimpinan bisa PLT Rektor. Jadi yang misalnya dari jurusan yang mendaftar sebagai calon rektor, berarti ada pimpinan unitnya. Ada pimpinan unit. Iya. Berarti bisa. Kemudian Bu, mohon maaf Bang, saya mau izin, mohon pertanyaannya berkaitan dengan pendaftaran hari ini. Ibu, baik. Sebentar. Ya. Tentang pendaftaran saja hari ini. Pertanyaan lain, mohon maaf, panitia tidak punya wewenang untuk memberikan keterangan. Ibu seperti minta itu, maaf. ya. Ini adalah hak publik Ibu. Minta maaf ya. Dan di mana-mana, di semua universitas di seluruh Republik ini wajib dijawab oleh lembaga. Betul Pak, tapi lembaga. tahapnya untuk Benar. Kami sangat mengerti Ibu. Tahapannya sangat kami paham. Betul. Itu adalah masuk wilayah verifikasi besok. Tetapi pertanyaan normatif kami itu adalah harus dijawab. Apa ya atau tidak, itu kami butuh. Gitu. Lalu yang berikut, ada salah satu form yang saya mau ingin tanya. Ketika misalnya calon, termasuk Pak Beatus, minta maaf Pak Beatus, termasuk Pak Beatus, ketika misalnya Pak Beatus dalam persyaratan itu pernah melakukan indisipliner di lembaganya yang bersangkutan, apakah ringan, apakah berat pelanggaran itu, dan itu harus diisi juga. Dan yang harus menandatangani form itu adalah rektor, dan setidak-tidaknya kalau rektor tidak ada, maka kementerian yang menandatangani, perwakilan dari kementerian. Apa di sini berlaku atau tidak? Jawabannya ya atau tidak? Pak, mohon maaf.
Saya tidak bisa Saya menjawab. mohon Itu maaf. bukan kewenangan Ini kami bukan menjawab sekarang, kewenangan Pak. panitia Gitu. menjawab sekarang. Itu jawabannya. Karena Itu sama, sudah sebelum jawabannya kami begitu. membuka pendaftaran, Ya. ada pertanyaan apapun, kami tidak berhak untuk. Ibu nama siapa? Maaf, tadi dari- maaf. Sebenarnya dari Bapak bagaimana? Ya, Karena kalau Bapak yang menurut menjawab. saya begini, Tolong saya pikir dari diamankan. pihak panitia kan mereka sudah menjelaskan, Ya, masih sudah. ada tahapan-tahapan berikut. Ya. Jadi saya pikir kan awak media ini kan mereka punya dokumentasi. Jadi kan nanti tinggal ikuti perkembangan seperti apa. Gitu. Tidak mungkin kami masuk Iya. di Bapak langsung sendiri. masuk ke saya. Iya, silakan. Kenapa di dasar daftar? Iya. Oh begitu. Kenapa daftar? Iya ya. Jadi kan sebenarnya kan UNMUS kan sudah menyurat ke Universitas Cendrawasih juga menyampaikan jadi secara terbuka gitu loh. Jadi itu satu kelebihan yang ada di UNMUS, mereka membuka diri untuk kita dari luar. Sehingga ya saya merasa juga ikut karena ada aspirasi dari masyarakat untuk minta saya gitu, untuk saya datang di sini gitu loh. Dan saya karena juga kita satu kementerian, sebenarnya ini kan cuma beda satker, satker sama cuma beda lokasi saja. Saya di Jayapura di sini gitu, jadi tidak ada bedanya, sama saja. Nah, persyaratan yang diapani itu kan sama juga yang saya laksanakan juga yang mereka siapkan di sini. Jadi ya sudah terpenuhi, disambut baik oleh panitia semua, ya welcome gitu loh. Itu saya tadi pada saat diperiksa itu berkas-berkas saya, karena itu kan terlalu banyak sekali, 18. Saya khawatir, waduh jangan sampai ada yang ternyata semua sudah memenuhi. Sehingga ya saya berterima kasih kepada pihak panitia yang sudah ya menyambut saya dengan baik, ramah sekali. Ya kita berdoa supaya pekerjaan ini lancar, dan saya juga pesan kepada masyarakat, terima kasih dengan aspirasi yang ada. Ya saya sudah datang di sini, itu saya terima kasih untuk itu. Sebenarnya secara pribadi ini kan kita sama-sama satker, jadi sebenarnya saya sendiri datang juga sebenarnya tidak ada masalah, tetapi karena ada aspirasi kita sudah datang rame-rame. Ini juga bagian dari dinamika kontrol publik, toh tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa, kita kawal sama-sama. Saya juga sudah siap untuk kalah menang, jadi tidak ada masalah. Tujuannya sama, saya sebagai pendidik datang di sini itu bukan untuk obrak-abrik, untuk membangun, itu untuk kita maju sama-sama berkembang. Tidak ada yang lain-lain. Saya ini pendidik, saya sudah senior sekali. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Artinya saya sampaikan Bapak bahwa siap untuk bertarung, misalnya kalau di belakang Bapak masih ada yang ikut daftar ya. Kita kan belajar ilmu itu dan kita yang ngajarkan orang di sana, itu yang biasa lah. Gitu loh. Masa kita yang biasa kasih dorongan, baru kita kita yang drop malah. Kebetulan Bapak sebut tadi, dan kami juga punya referensi dari persyaratan pencalonan rektor ya. Dari 18 persyaratan yang disyaratkan sebagai berkas legislasi pencalon itu, Bapak sudah memenuhi syarat atau tidak, Pak? Ya, sudah memenuhi syarat. Ini buktinya kan sudah, mereka sudah tanda terima bukti. Ini kan ada di saya. Tanda terima nanti silakan media ada silakan 18, nanti bisa difoto di sini. Ini semua nanti silakan foto untuk sebarkan bahwa sudah memenuhi syarat semua. Memenuhi syarat. Ya, sudah dikasih sebagai bukti, sehingga ketika nanti panitia bekerja dengan senat, kalau misalnya ada apa-apa kan saya bisa minta pertanggungjawaban bahwa mereka sudah panik, kan begitu. Gitu. Pemirsa, itu yang dapat saya bisa melaporkan langsung dari lokasi Universitas Negeri Musa Mus Merauke. Saya Urbanus, Papon Posis, melaporkan. Harus